Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul dan belajar di sini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba perhatikan pakaian yang kalian kenakan. Ini nih anak perempuan, coba lihat kerudungnya yang masih berantakan, tolong dirapihkan terlebih dahulu. Lalu yang tidak memakai kerudung, yang rambutnya masih berantakan, boleh diikat dulu ya rambutnya. Nah, lalu itu tuh yang cowok-cowok, nah pakaiannya ya, bajunya yang masih keluar-keluar, dimasukkan dulu, dirapihkan dulu. Nah, tuh kan, kalau sudah rapih kalian terlihat lebih ganteng-ganteng, terlihat lebih cantik-cantik. Nah, kita juga lebih nyaman nanti belajarnya ya. Nah, iya anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Boleh, silahkan Widi ya. Widi dipimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita absen dulu ya. Alda, ada Sela, Talita, Nanda, Widi, Sabian. Ada ya, hadir ya semuanya. Nah, silahkan sekarang alat tulisnya dikeluarkan. Anak-anak, hari ini kita masih membahas mengenai tema 3, subtema 2 dengan pokok materi yaitu iklan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menceritakan kembali hal-hal menarik atau informasi-informasi menarik yang ada dalam video yang nanti akan kita tonton bersama-sama. Yang kedua, anak dapat menyebutkan manfaat dari iklan. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan kata kunci dari iklan. Yang keempat, yang terakhir, anak-anak dapat membuat sebuah iklan layanan masyarakat. Pernahkah kalian melihat iklan? Pernah. Di mana biasanya kalian melihat iklan? Ya, di TV, di media sosial, betul. Lalu di mana lagi? Di pinggir-pinggir jalan. Di mana-mana banyak sekali iklan. Biasanya iklan apa yang suka kalian lihat? Ya, iklan penjualan. Bukan apa lagi? Iklan layanan masyarakat, betul. Nah, ada yang masih ingat apa itu iklan? Ya, berisi informasi, betul. Lalu apa lagi? Berisi tawaran, betul. Iklan itu merupakan suatu informasi yang dibuat oleh seseorang, berisi pesan-pesan menarik atau tawaran-tawaran menarik untuk masyarakat. Sekarang kita akan menonton sebuah video. Tolong kalian perhatikan video ini, tonton video ini baik-baik. Nah, jangan dulu ada yang mau ngobrol. Lalu jika kalian menemukan hal-hal yang menarik atau informasi-informasi menarik, kalian boleh catat ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, kalau begitu Ibu akan mulai videonya ya. Setiap hari kita pasti makan. Apa aja sih yang kita makan? Yang enak, yang kita suka, yang murah, yang mudah dicari. Banyak sekali ya makanan yang dijual, sampai kita sendiri tidak tahu lagi apa isi dari makanan yang kita makan. Pokoknya sikat abis. Ternyata makanan yang masuk ke dalam perut kita sangat berpengaruh kepada kesehatan. Apalagi untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Jika kita makan makanan yang tidak bergizi, maka kita dapat mengalami sakit perut dan diare. Pertumbuhan tubuh jadi terhambat.
kelebihan berat badan, dan lemas. Kurang konsentrasi, daya tahan tubuh lemah, sampai sakit berat. Ini semua pasti akan mengganggu kehidupan keluarga dan memerlukan uang yang tidak sedikit untuk mengobatinya. Karena itu, beri perhatian pada makanan yang kita makan. Pastikan 4B. Bergizi, berimbang, beragam, bersih. Bergizi. Pastikan makanan kita berguna untuk pertumbuhan badan, seperti buah pisang dan pepaya untuk vitamin, tahu tempe ikan dan telur untuk protein, nasi singkong atau jagung untuk tenaga. Berimbang. Perlu ada sayur dalam menu sehari-hari dan minum air putih yang banyak. Supaya tidak bosan, gantilah jenis sayur dan buah yang dimakan sehari-hari. Selalu bersih. Cucilah tangan dengan air bersih sebelum memegang makanan. Dan pilihlah makanan yang bersih, tidak dirubung lalat dan masih segar. Yang paling baik adalah makanan yang dimasak sendiri di rumah. Dengan makanan 4B, kita semua dapat terjamin gizinya, memiliki tubuh yang sehat dan kuat, dapat berprestasi tinggi dalam belajar, dan memastikan kita dapat mengejar cita-cita tinggi yang penuh harapan. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan hal-hal menarik yang ada dalam video tadi? Coba sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali apa saja informasi-informasi penting dan hal-hal menarik yang ada dalam video tadi? Coba acungkan tangannya, siapa yang bisa? Boleh, silahkan Sela. Ya, betul, dalam video tadi ada orang yang suka makan makanan sembarangan, makanan banyak makan, jajan di mana-mana tapi tidak tahu apa isi dalam makanan tersebut, sehingga menjadi apa? Sakit perut, diare, lalu pertumbuhannya terhambat ya, lalu juga menjadi lemas dan tidak fokus belajarnya. Nah, banyak sekali dampaknya dari memakan makanan yang tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus memakan makanan apa yang ada dalam video tadi? Ya, makanan 4B. Apa saja itu 4B? Bergizi, betul. Berimbang, betul. Beragam dan bersih, betul. Apa sih manfaatnya kita memakan makanan yang sehat? Menjadi tubuh menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan juga lebih semangat dalam belajar. Nah, sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Nanda. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Nanda ini. Katanya ada temannya yang suka makan sembarangan, sehingga sering-sering sakit, sering diare ya, karena makannya sembarangan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengingatkan temannya Nanda ini? Ya, diberitahu, diingatkan. Betul. Namun, nih anak-anak, terkadang ketika kita memberitahu dan mengingatkan, temannya Nanda ini nggak mau dengar. Nah, lalu apa ya yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali. Salah satu caranya melalui iklan. Nah, dengan iklan yang kita buat, kita memberikan suatu informasi. Nah, informasi tentang apa? Betul, tentang makanan sehat. Tentang dampak dari memakan makanan tidak sehat, tentang pentingnya makanan sehat, tentang manfaatnya makanan sehat. Nah, iklan-iklan yang kita buat itu nanti akan kita tempel atau kita sebarkan di media sosial, sehingga temannya Nanda itu bisa lihat. Nah, lalu temannya Nanda menjadi tertarik untuk memakan makanan yang sehat.
lalu juga dapat mengetahui manfaat dari makan. Pentingnya memakan makanan yang sehat. Nah, jadi iklan-iklan itu akan memberikan apa? Memberikan informasi penting ya. Betul sekali. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah iklan. Nah, coba perhatikan semuanya ke depan ya. Nah, ada 2 buah iklan ini. Siapa yang bisa menyebutkan kata kunci dari 2 iklan yang Ibu bawa ini? Yang pertama, boleh siapa? Widi, silahkan. Ya, kata kuncinya bergizi, tinggi, murah, enak. Lalu yang kedua, makan sehat dan bergizi, betul. Nah, lalu juga kalian suka melihat, tadi katanya kalian suka melihat iklan di televisi. Nah, iklan Yakult. Kalian ingat bagaimana kalimatnya iklan Yakult? Ya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, betul. Nah, kenapa sih kalian sampai ingat iklan Yakult itu? Karena kata-katanya mudah diingat, kata-katanya menarik. Nah, kata-kata yang menarik dan mudah diingat itu merupakan ciri-ciri dari bahasa iklan. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan kembali ciri-ciri lain dari bahasa iklan? Selain yang sudah disebutkan tadi dari iklan yang Ibu tampilkan ini, apa saja? Ya, di sini ada informasi ya, ada informasi-informasi. Jadi, ciri bahasa iklan itu mengandung informasi, lalu juga bahasa yang juga singkat dan padat, lalu juga mengandung makna ajakan. Ajakan apa di sini? Ya, ajakan untuk memakan makanan yang sehat. Ya, karena Ibu lihat anak-anak Ibu ini sudah pada pintar-pintar. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah iklan. Nah, Ibu di sini punya LKPD yang nanti akan Ibu pada kalian. Namun sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu ya. Jadi kita mengerjakannya per kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, kelompok 1 nanti duduk di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Nah, kalian boleh membagi kelompoknya sendiri. Nanti silahkan langsung duduk sesuai dengan kelompoknya. Boleh silahkan. Ya, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ya, coba kalian perhatikan LKPD-nya dan dengarkan apa yang Ibu katakan. Nah, coba lihat. Di situ sudah tertulis lembar kerja peserta didik, mata pelajarannya apa, kelasnya, materinya tentang membuat iklan layanan masyarakat. Lalu di situ juga ada kelompok 1, nanti kalian tulis. Ada kelompoknya, kelompok berapa. Lalu ada anggota kelompoknya, nanti kalian isi siapa saja. Nah, lalu ada tujuan kegiatan. Nah, yang pertama tujuan kegiatannya yaitu anak-anak dapat menentukan kata kunci yang akan digunakan untuk membuat iklan. Lalu yang kedua, melalui kerjasama, anak-anak dapat membuat sebuah iklan tentang makanan sehat. Nah, lalu di sini juga ada pengantar materi yang berisi materi-materi tentang iklan itu apa, kata kunci itu apa, lalu juga ada ciri-ciri bahasa iklan. Nah, ya, lalu juga ada alat dan bahan. Nah, di sini nanti ada kertas HVS, nanti Ibu akan berikan kepada kalian. Lalu juga pensil, penghapus, penggaris, spidol, krayon, atau pensil warna. Nah, itu sudah kalian bawa ya. Ya, lalu cara kerjanya nih, perhatikan ya cara kerjanya. Nah, yang pertama, kalian akan membuat sebuah iklan dengan topik makanan sehat. Lalu nanti kalian akan mencari informasi mengenai makanan sehat dan fungsinya bagi tubuh dalam buku ataupun internet. Boleh ya nanti dicari di buku atau di internet tentang makanan sehat dan fungsinya. Nah, lalu yang bertiga nih, buatlah kalimat iklan yang berisi slogan atau kata kunci dan juga informasi yang akan kalian sampaikan dalam iklan. Jadi jangan dulu ditulis dalam kertas HVS ya, kalian nanti di buku dulu ditulis dulu kata kuncinya mau apa, kalimat iklannya mau seperti apa, informasinya apa saja. Nah, kalian tulis dulu ya.
Nah, baru nih nanti kalian membuat iklan dalam kertas yang telah disediakan. Nah, jangan lupa boleh tambahkan gambar dalam iklan yang kalian buat ini agar lebih menarik. Nah, lalu nanti presentasikan iklan yang telah dibuat di depan kelas. Nah, coba perhatikan dulu ke semuanya ke ibu ya. Nah, ibu akan menjelaskan mengenai penilaian. Nah, penilaian yang pertama yaitu menemukan informasi penting dalam video. Jadi, tadi tuh yang kalian menonton video lalu menceritakan informasi-informasi penting. Nah, ibu itu menilai kalian ya. Dan dengan skor 1 sampai 4 sesuai dengan kelengkapan dan ketepatan informasi penting yang kalian temukan, yang kalian sebutkan. Lalu juga tadi menyebutkan kata kunci dan ciri-ciri bahasa iklan dalam contoh iklan. Nah, ibu juga memberi skor 1 sampai 4 sesuai dengan ketepatan kalian dalam menyebutkan ciri-ciri dan kata kunci dalam iklan tadi. Nah, lalu juga menulis draft yang berisi kalimat iklan. Nah, maksudnya draft di sini yang tadi itu, yang kalimat iklan yang kalian buat, lalu kata kunci yang kalian buat, informasi-informasi penting yang kalian buat. Nah, akan ibu nilai dengan skor 1 sampai 4 disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang kalian buat. Jadi apakah sudah benar atau belum. Nah, ibu akan melihat dan menilai dari skor 1 sampai 4. Nah, lalu juga hasilnya nih iklan yang kalian nanti buat. Nah, ibu akan menilai juga nih hasilnya dari melihat dari isi, bahasa, dan juga gambar. Nah, isi ini maksudnya informasi dan pesan yang ada dalam iklan itu apakah sudah benar atau sudah jelas atau belum. Nah, ibu akan nilai dengan skor 1 sampai 4. Lalu juga bahasanya. Nah, bahasa yang kalian nanti buat apakah sudah memenuhi ciri-ciri bahasa iklan yang tadi atau belum. Nah, ibu akan nilai juga dari skor 1 sampai 4. Nah, lalu yang terakhir yaitu gambarnya nih. Nah, nanti gambar-gambar yang kalian buat dalam iklan itu apakah menarik atau tidak, lalu apakah sesuai dengan pesan dalam iklan atau tidak, ibu akan menilai juga. Nah, dengan skor sama ya 1 sampai 4. Nah, sudah jelas ya semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu boleh kalian mulai membuat iklannya ya secara berkelompok. Silahkan dikerjakan. Semangat ya! Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Kalau begitu boleh ya, kelompok mana dulu nih yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan iklannya? Ya, kelompok 1, lalu kelompok berapa lagi? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2 ya. Oke, nah nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan iklan kalian satu persatu. Boleh silakan kelompok 1 dulu maju ke depan. Wah, hebat anak-anak ibu, semuanya sudah pada pintar-pintar, berani dan percaya diri untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau begitu, karena kalian sudah hebat-hebat, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang tadi sudah kita lakukan? Ya, betul, tadi kita menonton video tentang apa? Tentang pentingnya makanan sehat, lalu dampak dari memakan makanan tidak sehat. Betul, tadi ada informasi penting apa? 4B katanya. Apa saja 4B? Bergizi, berimbang, beragam, dan bersih. Lalu apa sih manfaat memakan makanan sehat? Jadi kuat. Lalu apa lagi? Sehat dan lebih semangat ya belajarnya. Lebih cepat nanti pertumbuhannya ya. Lalu apa lagi yang tadi? Ya, betul sekali.
Tadi kita juga sudah melihat sebuah iklan, lalu kita dapat menentukan kata kunci dan juga ciri-ciri bahasa iklan. Apa sih ciri-ciri bahasa iklan? Betul, menarik, apalagi mudah dipahami. Lalu mudah diingat, mengandung makna ajakan. Lalu apa lagi? Singkat dan padat, betul sekali. Nah, Nah, Ibu lihat kalian sudah pada pintar-pintar nih ya, sudah pada hebat-hebat. Nah, kalau begitu, Ibu mempunyai latihan soal untuk kalian. Nah, namun jangan sedih. Ada yang berbeda dari latihan soal kali ini. Apa itu? Nah, kalian tidak hanya menjawab pertanyaan saja, kalian juga akan memeriksa dan juga menilai pekerjaan kalian sendiri atau jawaban kalian sendiri. Nah, namun satu pesan Ibu, kalian harus jujur. Siap semuanya? Oke, kalau begitu Ibu bagikan ya. Nah, sudah dapat semuanya ya? Soalnya boleh dikerjakan dulu. Silahkan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kalau begitu, coba lihat ke depan. Nah, kita periksa bersama-sama jawaban kalian ya. Nah, yang pertama, tuliskan kalimat iklan dalam iklan di samping. Nah, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, siapa yang benar? Coba. Nah, yang benar diberi skor 2. Nah, selanjutnya nomor 2. Apa kata kunci dalam iklan di samping? Atau yang kalau kalian di atas ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah jantung, buah, dan sayur segar. Manfaat prima. Nah, siapa yang benar? Nah, bagaimana? Apakah ada yang salah? Iya, Widi. Oh, Widi salah. Iya, tidak apa-apa, Widi. Tidak masalah ya. Nah, yang benar mendapat skor 3. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Siapakah yang menjadi sasaran iklan tersebut? Siapakah? Seluruh masyarakat. Bagaimana? Sudah benar jawabannya? Benar? Nah, jika benar mendapat skor 2. Nah, kita lanjut ya ke nomor 4. Apakah gambar pada iklan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan? Ya, jawabannya iya. Karena gambar yang ada pada iklan jelas dan sesuai dengan pesan yang dimaksud dalam iklan. Lalu gambar-gambar yang ada dalam iklan merupakan gambar makanan sehat yang terdiri dari buah dan sayur. Nah, jika lengkap jawabannya dan benar mendapat skor 3. Namun jika jawabannya kurang lengkap, nah skornya 2 ya. Nah, sekarang soal terakhir. Kita lihat ya soal terakhir. Nomor 5. Jelaskan manfaat dari iklan tersebut. Ya, manfaatnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengkonsumsi sayur dan buah yang kaya manfaat dan baik untuk. Nah, jika benar semuanya dan lengkap mendapat skor 3. Nah, lalu jika sudah, kalian hitung benarnya ada berapa, skornya ada berapa. Nah, nanti
Jadi skornya dibagi 13 dan dikali 100. Nah, boleh tulis di atas ya, di atas. Nah, jika sudah, silahkan dikumpulkan kembali ke depan ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Namun ada sesuatu yang harus kalian ingat. Kalian harus tetap rajin membaca. Nah, ibu juga memiliki tugas penting untuk kalian. Jadi, nanti kalian di rumah mencari informasi tentang diare. Nah, penyebabnya, lalu apa itu penyakit diare, penyebab penyakit diare, dan bagaimana pengobatan penyakit diare. Kalian silahkan cari informasinya di internet ataupun di buku, ataupun juga bisa dengan berkomunikasi langsung, berdiskusi langsung dengan orang tua kalian. Ya, mengerti semuanya? Ya, oke, kalau begitu silahkan alat tulisnya dimasukkan kembali ke dalam tasnya. Sudah? Sudah siap semuanya untuk pulang? Ya, boleh silahkan Widi dipimpin kembali ya, berdoa sebelum pulangnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penilaian sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Nah, menggunakan rubrik penilaian dengan indikator kebiasaan berdoa. Nah, memiliki skor 4 jika siswa berdoa dengan khusyuk, lalu memiliki skor 3 jika siswa berdoa tetapi kurang khusyuk. Nah, skor 2 atau cukup jika siswa berdoa tetapi tidak khusyuk. Dan memiliki skor 1 atau kurang jika siswa tidak ikut berdoa. Lalu, indikator yang kedua, perilaku bersyukur. Nah, ini dinilai dengan skor 4 jika siswa mampu mengucapkan rasa syukur dengan bersungguh-sungguh. Lalu, 3, jika siswa mampu mengucapkan rasa syukur namun kurang bersungguh-sungguh. Memiliki skor 2 jika siswa mampu mengucapkan rasa syukur namun tidak bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, skor 1 jika siswa tidak mampu mengucapkan rasa syukur. Nah, lalu indikator yang ketiga yaitu toleransi. Nah, dengan penilaian skor 4 jika siswa memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap seluruh siswa lainnya. Skor 3 jika siswa memiliki rasa toleransi yang tinggi namun hanya kepada teman dekatnya saja. Skor 2 jika siswa memiliki rasa toleransi yang tinggi yang tidak begitu tinggi. Lalu, skor 1 jika siswa tidak memiliki rasa toleransi. Nah, skor maksimalnya yaitu 12 dengan penilaiannya skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Lalu, sikap sosialnya juga sama dilakukan dengan cara observasi menggunakan rubrik penilaian dengan indikator rasa ingin tahu. Nah, ini dinilai 4 jika menemukan informasi penting dengan tepat dan lengkap. Lalu skor 3 jika menemukan informasi penting dengan tepat namun belum lengkap. Lalu skor 2 jika menemukan informasi penting namun belum tepat. Skor 1 jika tidak menemukan informasi penting. Nah, lalu juga indikator yang kedua, percaya diri. Nah, diberi skor 4 jika dapat mempresentasikan iklan yang dibuat dengan penuh percaya diri, jelas, dan terstruktur. Skor 3 jika dapat mempresentasikan iklan yang dibuat dengan penuh percaya diri, jelas, namun belum terstruktur. Skor 2 jika dapat mempresentasikan iklan yang dibuat dengan penuh percaya diri, namun kurang jelas dan belum terstruktur. Dan skor 1 jika tidak dapat mempresentasikan iklan yang dibuatnya dengan percaya diri. Nah, lalu yang ketiga yaitu indikatornya tanggung jawab. Nah, skor 4 jika mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik dan mampu menjelaskan apa yang dikerjakan. Skor 3 tugas yang diberikan guru
mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru namun belum mampu menjelaskan apa yang dikerjakan. Skor 2 mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Skor 1 tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, yang terakhir yaitu indikatornya bekerja sama dalam kelompok. Diberi skor 4 jika siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dengan baik dan bersungguh-sungguh. Diberi skor 3 jika siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dengan baik namun kurang bersungguh-sungguh. Diberi skor 2 jika siswa dapat bekerja sama dalam kelompok namun tidak bersungguh-sungguh. Dan diberi skor 1 jika siswa tidak dapat bekerja sama dalam kelompok.